Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erna Yulianti dengan NIM 8581777854. Di sini saya akan melanjutkan tugas 2 dari mata kuliah Filsafat Ilmu, yaitu peran filsafat ilmu dalam pendidikan. Filsafat ilmu berfungsi sebagai pengawas kritis yang memperkuat eksistensi, keilmiahan, dan nilai-nilai ilmu pendidikan melalui analisis mendalam. Pendidikan bermakna justru memelihara perkembangan filsafat ilmu dengan menyediakan konteks praktis untuk refleksi filosofis. Pendidikan yang bermakna dan bernilai memperkuat perkembangan filsafat ilmu melalui proses reflektif yang menghasilkan pertanyaan filosofis baru dari praktik nyata. Ia menyediakan konteks empiris untuk menguji dan menyempurnakan konsep ontologi, epistemologi, serta aksiologi filsafat ilmu. Mekanisme penguatan. Pendidikan bermakna melatih berpikir reflektif dan radikal tentang hakikat ilmu, sehingga mendorong evaluasi filsafat ilmu dengan menghindari pemutlakan kebenaran ilmiah. Proses holistiknya, kognitif, efektif, psikomotor, memberi spirit kreatif bagi filsafat ilmu melalui sinergi dengan iptek, melatih analisis kritis atas asumsi pendidikan. Adapun hubungan timbal balik, praktik pendidikan yang bernilai menjadi laboratorium bagi filsafat ilmu, di mana pengalaman belajar mengajar dikaji secara mendalam untuk mengembangkan teori pedagogik yang relevan dengan kehidupan masyarakat. Sebaliknya, filsafat ilmu memberi arah konkret, menciptakan siklus penguatan di mana pendidikan modern menghasilkan wawasan filsafat baru. Mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis? Filsafat ilmu disebut pisau analisis karena 3 cabang utamanya, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi, yaitu berfungsi seperti alat bedah tajam untuk mengurai persoalan pendidikan secara sistematis dan mendalam. Pendekatan ini memungkinkan analisis radikal yang mengungkap akar masalah, bukan sekedar gejalanya. Ontologi yaitu hakikat eksistensi. Ontologi menganalisis apa yang ada dalam pendidikan, seperti hakikat siswa, guru, atau proses belajar sebagai entitas nyata. Ia membedah persoalan seperti apakah pendidikan benar-benar membentuk manusia utuh, sehingga mengungkap ketidaksesuaian antara visi ideal dan realitas. Epistemologi yaitu sumber pengetahuan. Epistemologi menyelidiki bagaimana pengetahuan diperoleh, mengevaluasi metode pengajaran, sumber kurikulum, dan validitas pengetahuan. Dalam persoalan pendidikan, ia mengiris isu seperti ketidakefektifan metode hafalan, membedakan antara pengetahuan empiris yang terbukti dan asumsi subjektif. Sedangkan aksiologi yaitu nilai dan relevansi. Aksiologi menilai apakah layak dan bernilai, mengukur etika, estetika, dan dampak sosial pendidikan. Ia menganalisis persoalan seperti degradasi moral di sekolah, memastikan pendidikan tidak hanya ilmiah, tapi juga bermakna bagi kemanusiaan. Filsafat ilmu diterapkan secara konkret dalam praktik pendidikan untuk memastikan landasan yang kuat dan reflektif, yaitu kebijakan pendidikan. Dalam kebijakan kurikulum merdeka di Indonesia, filsafat ilmu digunakan untuk merumuskan redistribusi sumber daya pendidikan yang adil melalui analisis aksiologi, memastikan akses merata dengan memadukan teknologi dan nilai lokal seperti
diadaptasi dari model Finlandia. Pendekatan ini mendorong kebijakan berbasis filsafat untuk pemerataan, seperti optimalisasi teknologi dalam pembelajaran jarak jauh. Selanjutnya, kurikulum pendidikan. Integrasi filsafat ilmu dalam kurikulum pendidikan atau biasa disebut LPTK, yaitu Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan, membentuk calon guru reflektif melalui model ontologis, epistemologis, dan aksiologis, di mana kurikulum menekankan pemahaman hakikat ilmu untuk desain pembelajaran kontekstual. Kurikulum berbasis karakter Pancasila menerapkan filsafat untuk mengakomodasi kearifan lokal, seperti Bhinneka Tunggal Ika dalam pengembangan nilai pluralitas. Dan yang terakhir, proses pembelajaran. Dalam pembelajaran IPA SMP, Inquiry Based Learning atau biasa disebut IBL, dan Case Based Teaching menerapkan filsafat ilmu secara integratif, eksplisit, dan reflektif, mengubah hafalan menjadi inquiry berbasis bukti untuk tingkat literasi sains. Sekian penjelasan dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.